Oke, halo teman-teman, selamat datang di Electrical Podcast atau iPod bersama aku, Suci. Kali ini di podcast Electrical ini, kita bisa ngobrol-ngobrol di ruangan baru podcast yang dimiliki Teknik Elektro, bareng sama seorang sosok perempuan yang inspiratif dari IATE. Oke, aku udah nggak sabar banget nih buat ngobrol sama seseorang ini. Kita di sini bakal membahas tentang perspektif dunia kerja terhadap engineer wanita. Oke, nggak usah kita lama-lama di pembukaan, langsung kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Mbak Gemi. Halo Mbak. Halo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin kita langsung aja bahas tentang gimana sih jadi seorang engineer perempuan di dunia industri gitu. Mungkin sebelumnya aku mau tanya Mbak, Mbak itu dulu alumni angkatan 2003, betul kan? Kudu malu. Oke, aku mulai ya. Bismillah. Aku angkatan 96. Oh iya. Jadi aku masuk tahun 96. Jadi 2003 jauh banget ya. Oh, itu lulusnya ya, Mbak? Lulusnya 2003. Jadi saya kuliah cukup lama. Oh, banyak audiens ini ya. Nyapa ya. Lulusnya lama. Bukan contoh yang baik sebenarnya, tapi pasti ada pasti ada hikmahnya dari itu gitu. Jadi masuk 96, lulus 2003. Oh, oke Mbak. Sebelumnya aku pengen ngajak Mbak buat flashback lagi nih di tahun-tahun dimana Mbak jadi mahasiswa di Teknik Elektro. Di tahun segitu di angkatan Mbak itu ceweknya ada berapa sih Mbak kalau boleh tahu? Angkatan 96 itu perempuannya 12 orang. 12 orang, dari tahun sebelumnya tuh cuman 5. Jadi naik hampir dua kali lipat, lebih ya, hampir 3 kali lipat gitu ya. Jadi 12 orang dari 5. Terus 12-12-nya sampai lulus, alhamdulillah gitu. Berarti masih sedikit banget ya Mbak. Kalau boleh sering aku 12 dari 83. 12 dari 1 banding 10 lah around ya. Oh iya. Lumayan sedikit ya Mbak, tapi lumayan. Kalau tahun sekarang gimana ya? Di tahun sekarang mungkin di angkatan 2020 ke atas tuh udah sekitar 20 sampai 30 ceweknya dari sekitar 170-an gitu Mbak. Oh, banyak ya. Alhamdulillah. Oke. Mungkin aku mau tanya nih Mbak, dulu waktu Mbak jadi mahasiswa cewek nih Mbak, kayak cewek-cewek teknik gitu. Di tahun itu ada nggak sih Mbak struggle yang dihadapi dari maba sampai lulus gitu Mbak? Struggle yang dihadapi, kita itu kan jadinya extraordinary ya. Jadi agak berbeda. Kalau dari ospek, kebetulan ospek itu yang bukan bisa dibilang seru, bisa dibilang berbeda. Angkatan kami terakhir yang ada ospek, ada kemah kerja. Tahun sekarang udah nggak ada ya? Oh, nggak ada itu. Nah, jadi perlakuan sama mahasiswi cewek tuh emang beda banget. Jadi berbedanya dalam arti sebenarnya nggak jelek ya, malah sangat. Kalau menurut saya malah, menurutku itu malah kita tuh dihormatin banget, dibedain. Kalau kemah yang lain cowok-cowok barisnya di sini, yang cewek-cewek barisnya di sini, yang cowok-cowok di agak-agak di gitu ya. Kalau yang cewek pakai koran di gitu, pelan gitu. Jadi berbedanya kita sangat eksklusif sebenarnya. Tapi bagus malah ya. Jadi memang kami itu selalu dilindungi sih. Kalau misalnya tantangannya jadi mahasiswi cewek, menurutku kita nggak ada bedanya tuh dalam pembelajaran, dalam nilai, dalam ini nggak ada masalah sama sekali. Aku yakin juga sekarang nggak ada ya. Gimana? Nggak ada sih Mbak. Iya, alhamdulillah. Ya, dari yang dulu sih kalau sebagai mahasiswa cewek nggak ada masalah sama sekali. Gitu. Berarti kalau dulu tuh cewek itu kayak dilindungi dan diratuin gitu ya, dijagain banget gitu. Banget. Kita memang pokoknya tempatnya selalu eksklusif. Yang ini lebih susah, yang ini agak lebih gimana gitu. Oh, berarti gitu. lebih agak mudah gitu lah Mbak. Dari sisi mungkin karena fisik kita berbeda ya. Laki-laki sama perempuan kan berbeda. Kalau kemah itu memang perilaku relatednya banyak fisik. Nah, karena kita perempuan emang bedanya dari sisi fisik gitu. Tapi perilaku secara tugas misalnya kita harus ngapain saat kemah itu sama aja, semuanya sama. Gitu. Kalau boleh tahu Mbak, dulu waktu jadi mahasiswa itu
Mbak ikut UKM atau organisasi gitu atau enggak? Oh iya tadi terkait yang kuliahnya rada lama ya gitu. Jadi aku masuk 96, 98 itu aku jadi pengurus HM. Dulu nyebutnya bukan Kahim ya, dulu ketua HME. Kalau kita bilangnya ketua HME, itu aku masuk bidang 4. Bidang 4 tuh hubungan masyarakat. Tahun 98, hubungan masyarakat. Mungkin setipe ya kayak podcast, tapi zaman dulu kan belum ada podcast, belum ada IG gitu ya. Kami memang cenderung yang sosial, kegiatan masyarakat itu kami yang megang. Itu tahun 98. Tahun 99 aku ikut BEM Teknik. Di BEM Teknik itu aku megang bendahara. Nah, bendahara di teknik nggak tahu sekarang masih enggak, kita tuh yang megang wisuda. Wisuda Fakultas Teknik tuh yang megang bendahara. Terus bidding. Jadi banyak pengalaman di situ. Bidding tuh kan terkait banyak orang ya. Iya. Menilai masalah integriti, kejujuran tuh banyak banget aku belajar di situ. Terus itu 98 99. Nah, sisanya aku tuh ikut UKM. Jadi aku tuh ikut UKM Merpati Putih. Pencak silat ya, Mbak? Yes. Alhamdulillah aku sempat tanding sampai ke Bali, jadi atlet terbaik saat itu, alhamdulillah ya. Atlet terbaik Merpati Putih itu tahun 2000 berarti ya, 2000. Terus memang masih banyak abis itu ikut pertandingan, jadi emang kalau mungkin yang podcast sebelumnya mereka memang banyak aktif di kegiatan akademis ya. Kalau zaman kami itu project sebenarnya sangat sedikit. Nanti aku sekaligus tadi ya protes sama dosen-dosen, memang kenyataannya dulu project itu masih dikit, jadi kami kegiatan di dalam agak jarang. Mungkin anak-anak power, dulu power, sekarang masih power ya nyebutnya? Iya, power. Anak-anak power tuh project lumayan, tapi karena aku ngambilnya subjur telco, saat itu tuh project nggak terlalu banyak. Jadi memang aku banyak aktif di organisasi luar lah jatuhnya gitu. Terus kalau enggak kegiatan sosial yang di luar gitu, itu aku banyak ikut. Jadi memang agak molor waktunya dari yang standar. Tapi nggak apa sih, Mbak. Kan Mbak kan lulus walaupun agak lama, tapi kan banyak banget nih yang udah didapat dari organisasi, dari UKM, terus bermasyarakatnya juga gitu. Kelihatan banget sih, Mbak. Sekarang pasti Mbak jadi kayak orang yang hebat gitu bisa ngomongnya amin, gitu. Amin. Oke, mungkin kita langsung balik lagi nih, Mbak, ke masa-masa sekarang. Sekarang kan Mbak udah jadi RF engineering ya, Mbak. Untuk melalui itu semua kan pasti banyak banget nih pengalaman yang sudah dilalui. Mungkin Mbak bisa cerita dong gimana sih caranya Mbak meniti karir sebagai seorang engineer wanita yang baru lulus dari teknik elektro gitu. Gimana sih Mbak? Apakah di sana susah kerja? Apakah susah cari lowongan gitu-gitu? Soalnya kan kalau dari orang-orang tuh kadang melihat seorang cewek yang lulus atau kuliah di jurusan teknik itu pasti kayak di underestimate gitu Mbak, kayak itu nanti kerjanya susah loh, soalnya di dunia kerja itu peluangnya tuh yang dicari tuh cowok-cowok gitu. Menurut Mbak gimana sih Mbak? Aku alhamdulillah bahkan belum wisuda langsung kerja. Oh iya? Ya, tapi gini, memang sekarang balik ke idealis masing-masing ya. Mungkin tadi di podcast sebelumnya aku menyimak kayaknya ada pertanyaan, kita baiknya langsung nerima yang bagus gitu ya, yang dalam arti income yang sangat bagus, terus kayaknya perusahaannya multinasional atau apapun, atau memang nge-grab apa yang ada ya. Itu namanya kesempatan gitu. Nah, saat itu aku alhamdulillah dapatnya kesempatan. Aku awal kerja di pabrik itu suppliernya Samsung dan LG. Jadi aku namanya JQA, Joint Quality Engineer. Aku tuh satu-satunya cewek yang bisa nyetir dan bisa mobile untuk namanya QC, Quality Control. Hasil pabrikku ini diantar ke pabriknya LG dan Samsung. Kemudian kalau jelek, kalau tidak memenuhi standar, aku harus balik ngasih tahu ke R&D-nya. R&D nih masalah lo di sini lo perbaikin ya, nih ininya diperbaikin ini. Jadi istilahnya engineer tapi bukan yang teknik banget ya, tapi kita menjadi communicator dari customer ke R&D pabrik kita. Dan itu aku langsung dapat. Jadi kalau dibilangin perempuan engineer susah nggak sih nyari kerja? Insya Allah enggak, aku yakin. Tapi memang kita harus mau usaha ya, usaha dengan segala hal apa yang kita punya dimaksimalkan. Kemudian mungkin kalau aku bisa bilang nggak terlalu banyak milih ya. Kalau memang kesempatannya cukup baik, kenapa nggak diambil? Karena itu bisa jadi batu loncatan gitu. Kemudian dari JQA itu ada beberapa perusahaan sempat aku di operator.
karena aku telco ya, Iya. subjurnya telco, aku ke operator. Tapi qadarullah tuh nggak langsung ke tekniknya gitu. Aku masuk ke namanya numbering management. Numbering management itu ngolahnya apa ya, data antara production sama yang sales itu diolah sehingga kita bisa jualan dari production itu. Di operator aku sekitar 7 tahun, kemudian dapat kesempatan tuh benar-benar balik ke telkonya banget. Kemudian aku masuk ke RF. RF itu radio frekuensi. Jadi kita memaksimalkan RNO, Radio Network Optimization. Jadi kalau kalian belajar antena, intinya aku tuh megangnya antena. Padahal aku antena zaman kuliah, Pak Agus Sofwan. Aku yang ngajar Pak Agus Sofwan ya, kadep sekarang. Itu yang kita pegang itu. Jadi purely teknik. Dan itu alhamdulillah semua mengalir gitu aja, dapat kesempatan. Tapi dari yang sempat dari operator ke yang teknik, aku tuh bilang, saya udah lama nih nggak megang technical banget gitu. Yang merekrut saya bilangnya gini, selama kamu mau belajar, nggak apa-apa, silahkan coba. Oke, begitu aku dikasih kesempatan, aku grab. Dan dari situ aku belajar pelan-pelan dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa kerja di RF. Walau kalau dilihat di CV kan mungkin ya, jadi aku kerja di RF tuh dari 2007 sampai 2017 ya. 17, iya. Sampai 2017. Kemudian aku stop 2017 sampai 2022. 5 tahun aku off. 5 tahun aku off, aku fokus ke keluarga karena anakku nggak ada yang megang dan aku bisa balik bekerja di 2022 balik itu ya ke nilai-nilai yang kalau misalnya bilang hard skill pasti harus ada. Padahal aku udah off 5 tahun itu udah dari 3G, 4G, udah ke 5G ya. Iya. Sebenarnya itu blanknya jauh. Kalau dibilang technical, aku pasti kurang banget. Tapi bos-bosku itu mau percaya memberikan kesempatan aku lagi gitu. Jadi menurutku itu kesempatan luar biasa. Mereka masih mau percaya sama aku untuk mencoba lagi bekerja di tempat yang aku dulu pegang, padahal aku udah off 5 tahun. Dan teknologinya sudah berubah. Berarti apa? Kita kan harus belajar banyak dan harus adaptasi. Jadi kemampuan adaptasi menurutku sangat penting. Terutama untuk perempuan, karena kita kan ya lingkungannya gini ya, banyakan cowok gitu ya. Terus mungkin cara mereka berkomunikasi sama cowok, lugasnya bagaimana. Terus cara mereka berdiskusi juga kan beda ya. Tapi selama kita mau beradaptasi, mau belajar terus, menambah ilmu, insya Allah pasti bisa. Gitu. Itu waktu Mbak spend waktu 5 tahun itu ya nggak kerja gitu, berarti kayak keren banget dong Mbak, kayak udah nggak kayak istilahnya sih kayak nganggur gitu ya Mbak, bahasa kasarnya gitu loh Mbak, tapi bisa comeback lagi dan diterima lagi, itu kayak sesuatu yang keren banget. Berarti Mbak track recordnya dari sebelum-sebelumnya tuh kayak bagus sekali gitu ya. Menurutku satu hal yang memang harus dipegang ya sama kita, baik engineer perempuan ataupun laki-laki sebenarnya kalau dalam hal ini ya, attitude itu penting. Jadi cara kita berhubungan sama orang, komunikasi, kemudian integrity, etos kerja kalian, kemampuan kalian memperlihatkan bahwa saya mau belajar, saya mau bekerja keras, saya mau beradaptasi, saya mau mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Itu mungkin mereka, kalau saya merasanya mereka teringat gitu ya, oh si Game ini orangnya mau kok gitu, mau kok nyoba, mau kok ini, mau ini, ya udah kita coba. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan. Berarti kita kayak kita cewek tuh juga harus adaptasi, mau belajar gitu biar bisa istilahnya bersaing dan juga bisa dapat kerja gitu ya Mbak. Kayak dari walaupun perusahaan itu banyak nyari yang cowok, tapi kita bisa kayak survive di sana gitu ya, karena kita etikanya bagus, terus juga kita mau belajar lagi gitu. Oh ya Mbak, sebenarnya aku ada mau tanya sih Mbak, kan waktu tahun segitu kan tadi kata Mbak Kimi ini ya, ceweknya tuh ada 12 gitu. Apakah cewek-cewek itu yang lulus dari teknik elektro itu apakah semuanya tuh jadi engineer ataukah ada kerja di bidang lain gitu Mbak? Dari 12 itu 4 mereka ke departemen.
Jadi pejabat nih sekarang. Mereka udah di atas lah ya. Jadi untuk umur-umuran aku gini, alhamdulillah banyak yang sudah pada jadi bos ya. Untuk yang di departemen. Kemudian untuk yang swasta juga mereka rata-rata udah naik. Nah, kalau misalnya yang lain apa ya? Oh, ada yang jadi dosen. Itu pun udah pada jadi kajur, udah pada ini ya. Nah, kalau aku yang engineer tuh bisa milih. Kalian tuh mau gimana ya? Maukah kalian naik ke manajerial? Kalau manajerial berarti soft skill harus ditambah, how to manage team, terus apa ya, kemampuan berkomunikasi antar tim, memimpin dan segala macam itu perlu ditambah. Tapi kalau aku memang memilih jadinya purely engineer. Aku memilih nggak mau naik. Apalagi aku sudah off 5 tahun ya, untuk naik pasti agak sulit gitu. Tapi dikasih kesempatan masih balik kerja lagi aja itu udah alhamdulillah kalau aku gitu. Nah, engineer buat perempuan itu kita nggak ada beda, sorry ya, untuk income itu nggak ada beda sama sekali. Mau cewek mau cowok sama gitu. Dan engineer terutama untuk di core-nya telco sendiri, alhamdulillah nilainya lumayan ya. Maksudnya untuk level income kita masih oke lah. Dulu kan memang paling tinggi tuh minyak. Yang kedua tuh telco. Memang dulu telco ya. Sekarang memang agak berat sejak negara api menyerang, itu agak-agak berat sekarang ya. Tapi kalau untuk rate income itu cewek dan cowok nggak berbeda. Jadi menurutku itu oke aja gitu. Oke. Mungkin aku juga mau tanya sih Mbak, waktu di dunia kerja mungkin di perusahaannya Mbak itu ceweknya itu sedikit atau banyak sih Mbak? Selalu sedikit. Oh ya, sama. Selalu sedikit. Aku kerja, boleh nyebut perusahaan gak ya? Boleh kan? Boleh. Is it okay? Oke ya. Aku kerja kan, banyak kontrak, tapi yang permanennya itu di Ericsson Indonesia. Memang jujurnya mungkin aku bisa encourage adik-adik ya. Jadi bahwa di Ericsson itu untuk lulusan Undip sangat sedikit, sangat sedikit. Di situ tuh udah ada gerbong-gerbongnya. Gerbongnya ITB aku tahu tuh, udah gerbongnya ITB. Mereka juga ada gerbongnya STT Telkom. Itu mereka sama UI. 3 itu tuh luar biasa. Nah, Undip aku tahu di atasku tuh ada anak 90. Tapi saat aku masuk udah nggak ada, udah keluar gitu. Dan sekarang aku juga pun udah nggak di sana kan, karena balik 5 tahun. Aku di kontrak Ericsson karena kerjanya based on project. Jadi kerjanya based on project cuma 5 bulan selesai, terus aku loncat ke subkonnya Ericsson. Jadi sekarang aku di subkonnya Ericsson. Gerbongnya Undip tuh belum ada, belum ada. Jadi bukannya nggak bisa nolong adik-adik ya, tapi memang kalian memang harus menambah skill dan kemampuan. Memang kebetulan yang anak Undip ini nggak ada yang naik ke atas sih ya, jadi milihnya jadi engineer. Tapi dengan networking, dengan apa ya, hubungan baik, komunikasi, sebenarnya bisa kok kami mungkin membantu, tapi mungkin aku nyolek ya hitungannya karena sudah nggak di situ gitu. Tapi aku yakin adik-adik kalau misalnya bisa lebih usaha, bisalah masuk ke gerbong sana gitu. Toh buktinya terbukti kami juga bisa. Iya. Mungkin ini sih Mbak, kayaknya waktunya udah kayak mepet banget nih. Mungkin dari Mbak Gemi ada nggak sih kesan pesan atau trik-trik terutama buat cewek-cewek teknik nih, cewek-cewek elektro Undip yang sebentar lagi lulus, itu apa aja sih yang harus dipersiapkan dari masa kuliah dan besok waktu kerja itu bisa survive menghadapi dunia kerja gitu? Ya, satu sih memang balik memang hard skill perlu ditambah semangat untuk hard skill, jelas gitu. Yang kedua memang organisasi penting. Karena apa? Karena networking, komunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi, adaptasi, mau mencoba sesuatu yang baru itu sangat diperlukan. Terutama untuk perempuan ya, kita membuktikan bahwa perempuan itu bisa kok. Bahkan menurutku perempuan tuh banyak nilai lebihnya, karena perempuan tuh biasanya lebih teliti, taste-nya akan sesuatu tuh akan berbeda dengan engineer laki-laki. Yakin deh pasti bisa lebih baik gitu. Jadi walaupun memang laki-laki dibutuhkan di lapangan, insya Allah perempuan juga bisa. Kemudian satu lagi attitude ya. Attitude tuh misalnya kerja, bagaimana kita kerjanya jujur, integrity, kemudian kerja keras, kita mau tetap mencoba melakukan yang kayaknya nggak mungkin, tapi insya Allah pasti mungkin. Kalau aku punya tagline gini,
where there's a will, there's a way. Jadi kalau memang kalian mau, kalian pasti bisa. Asal kalian mau mencoba. Gitu. Makasih ya Mbak Gemi buat Sama-sama. pesan-pesan yang udah diberikan untuk kami, itu pasti bakal bermanfaat banget buat Insyaallah, kami. amin. Mungkin sebelum kita tutup, kita bakal jargon dulu ya Mbak. Oke. Pasti ingat Mbak jargonnya? Ingat. Oke, kita mulai ya. Elektro Jaya, jaya, jaya. IATE. Yes. Oke, terima kasih ya Mbak udah dateng. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat nonton podcast Electrical Podcast kita lainnya. Oke, mungkin see you. Bye.